Halo kawan, ketemu lagi di channel kita jalan, tempat kita sharing digital memory seputar jalan-jalan ala kita. Video kali ini masih lanjutan dari part 1 selama kita road trip ke Pulau Karimun Jawa. Kali ini kita akan bahas salah satu tempat menginap yang rekomen banget buat kamu sekeluarga atau bersama teman-teman. Gak ada orang. Dan memang seindah ini sih view di resortnya. Ini dia rekomendasi penginapan di Karimun Jawa di Resort Alam Kita. Setelah sehari sebelumnya kita puas kulineran dan jalan-jalan di sekitaran kota Jepara, dan kita semuanya bahas lengkap di video part 1. Ini kita spending 1 hari karena perjalanan road trip dari Bandung ke kota Jepara, dan lalu melanjutkan naik dari pelabuhan Kartini ini kita naik kapal Bahari Express. Untuk kamu yang perlu info penyeberangan, info tiket dan penyewaan akomodasi lainnya, silakan simak di video part 1. Setibanya di pelabuhan Karimun Jawa, nah ini kita sewa 2 motor. Jadi jaraknya ke alam kita ini deket banget, hanya sekitar 7 km lah. Naik motor ya 15 menit udah nyampe. Dan ini kita melalui akses masuk menuju alam kita. Namanya juga alam kita, jadi memang sealami ini jalannya. Ini nggak jauh ya dari jalan utamanya, hanya sekitar 50 meteran lah kurang lebih ke area parkir. Dan karena kita naik motor, nah enaknya naik motor ini lebih fleksibel masuk-masuk ke sini ya. Ini dia sebetulnya ada 2 gerbang di bagian atas dan bawah, karena topografinya ini melereng ya, modelnya split level. Jadi ada beberapa bangunan atau pondokan di bagian atas dan di bawah. Nah kebetulan pondokan kita itu ada di bagian bawah, jadi kita langsung masuk ke bawah. Dan kita sampai di parkirannya. Nah ini lihat botol-botol bekas kayak di dekorasi kayak gini, udah ketahuan ya bahwa konsepnya ini mengusung konsep eco-friendly dan sustainable. Nanti kita lihat sendiri apa sih sebetulnya keunikan dari alam kita ini. Nah ini kita bingung karena nyari orang, karena sama sekali nggak ada orang. Di bagian atas sih sebetulnya udah dikasih tahu ya sama penjaganya bahwa ini silahkan langsung masuk ke bawah. Karena areanya ini ternyata nggak nyangka cukup luas seluas ini, dan ini enaknya langsung memang akses pantai. Dan ini juga salah satu kriteria kita saat pemilihan resort. Jadi memang enaknya sih yang akses langsung ke pantainya. Aneh banget. Itu kan bisa langsung dengan dari itu kan? Enggak ada yang ada siapa sih? Ini basah. Ini Pak. Dan sebelumnya kita udah cari-cari info mengenai penginapan ini, maka kita lihat bangunan ini ikonik sebagai bangunan utama nih. Jadi mungkin resepsionisnya di sini. Jadi betul saja ternyata pemiliknya langsung pun tinggal di bangunan utama ini. Ini juga area resto nih. Nanti tempat kita makan. Hai. Ya. Dan ini kita langsung diantar ke area bungalow yang kita booking. Jadi lokasi untuk bungalow kita ini memang cukup dekat dengan area restonya. Dan ini namanya unik banget nih, namanya Rumah Manifestasi. Jadi setiap pondokan ini ada nama-nama khasnya, ada Rumah Manifestasi, ada Rumah Inspirasi dan lain-lain.
Oke. Wow. Oke. Sini ada akses wifi-nya, Mas? Ada. Ada ya? Ada di sini atau Di sana. resepsionis? Oh, atau Mas tahu? Password sama coffee shop. Coffee shop ya? Ya, Oke. untuk yang C kapital. Ya, oke. Tanpa spasi. Tanpa spasi. Coffee shop ya? Coffee shop. Tadi ada. Jadi selamat datang di rekomendasi resort kita di Karimun Jawa nih, di alam kita. Suasananya ya sesunyi dan seadem ini sih memang. Ini kita betah banget untuk stay di sini. Dan karena kita nggak pakai travel agent, kita booking via Agoda. Kalau di Agoda ini namanya Family Bungalow ya. Room rate-nya sekitar 1,3 juta per malam untuk 4 pax. Oh, belum lihat. Ini kamar rekomen banget buat sekeluarga atau bersama teman ya. Ada 1 double bed dan 1 bunk bed. Dan bisa dilihat sendiri karena konsepnya eco-friendly, jadi tidak ada air conditioner. Dan memang sepertinya nggak butuh air conditioner sih. Kadang kipas angin aja ini kita matikan karena mungkin sirkulasi udaranya di sini juga cukup bagus ya. Jadi semua udara ini bergerak dan suasana di dalamnya pun jadi terasa lebih adem atau lebih sejuk. Ini kita coba lihat kondisi di dalam bunk bed di lantai atasnya. Ini cukup terang dan memang ya adem aja karena ini juga banyak jendela ya. Jendelanya jendela tanpa sekat atau tanpa tralis, jadi langsung ngeblong aja. Jadi udara pun memang keluar masuk enak. Dan yang paling bikin kita menarik hati kenapa booking di sini adalah kamar mandinya yang outdoor, benar-benar alami. Saking alaminya kalau nongkrong di toilet ini view-nya langsung ke pohon-pohon yang bikin seger mata dan bikin seger perut. Dan jangan khawatir, ini meskipun outdoor, untuk area showernya ini udah dari ada water heater, jadi udah ada air hangat atau air panas. Dan jangan khawatir juga, ini kita ngecek ke area belakang kamar mandinya ya. Jadi memang view-nya ini langsung ke hutan-hutan yang tidak mungkin diakses oleh orang lain. Dan karena posisinya ini benar-benar di pojok, di ujung, dan pinggirnya itu sebetulnya gawir-gawir yang penuh dengan pohon-pohon besar. Dan ya ini sesuai dengan apa yang kita harapkan sih, areanya sepi dan penuh dengan hijau dan yang pasti langsung akses ke pantai. Dan ini kita coba tur keliling area resort alam kita. Ini tiap hari dibersihin, yoga. Terus itu kamar kita di ruang apa Mbak? Manifestasi. Rumah manifestasi. Cuman ayam sama kambing. Oh, ini harusnya jadi tempat sesuatu juga nih. Ini apa? Tirta Unggul Kencana. Nggak tahu tempat apa. Belum punya anak Ibu Kartini itu. Oh, yang di patung mah ya bohong, maksudnya dia ini anak-anak. Rumah transformasi. Mau coba yang itu? Oh iya, ada hemok. Mau coba boleh? Hah? Yang sini aja itu di depan orang deh. Oh, ini punya buat orang. Motor kita di mana ya, Pak? Motor. Kami lupa di atas ya. Iya, parkiran atas lagi. Dan suka banget ini ada bangku-bangku yang alami. Kita bisa nongkrong ngopi di sini, juga liatin
deburan ombak dan view di depan mata, meskipun selama 3 hari ke depan ini udaranya cukup mendung ya, gloomy aja gitu. Dan di sini juga udah ada beberapa hemok buat kamu santai-santai, atau tidur siang juga bisa, asal jangan sampai kejungkel aja. Ini tempat yoga. Ini tempat apa ya? Oh, tempat craft Pak, emang ini tuh. Ini tempat craft. Bye. Nah, kalau ini ada rumah massage juga nih buat kamu yang ingin dipijat atau relaksasi. Ini rumah kita di rumah manifestasi. Jadi posisi rumah manifestasi ini cukup strategis ya, dan yang pasti dekat dengan pantainya. Nah, ini bisa dilihat bagian atas ini masih banyak pondokan-pondokan yang lainnya. Dan area depan ini sih yang bikin kita ngangenin, karena ini the best banget sih, dikasih kursi malas ini dari pagi sampai malam nih kita senang banget nongkrong di depan. Hanya duduk-duduk aja di kursi malas ini, nikmatin udara, bersantai. Pokoknya buat kamu yang ingin quality time bersama keluarga atau teman, tempat ini sih menurut kita rekomen. Kakak lagi santai. Dan selain si kamar mandi outdoor yang bikin kita tertarik kenapa menginap di sini, juga adalah yang pasti suasana alamnya, karena dia punya jeti khusus untuk akses langsung ke lautnya, dan ini bisa kita manfaatkan untuk bangun tidur langsung nyebur di laut nih, bisa banget. Dan ini kondisi di bawah lautnya ya, jadi kamu tinggal bawa peralatan snorkeling sendiri. Ini ya udah tinggal nyebur aja di sekitaran jetinya dan bisa langsung menikmati keindahan lautnya. Dan sunsetnya viewnya kayak gini, ini keren banget, dan kita nggak perlu jauh-jauh ke spot tertentu ya, cukup nongkrong di sini aja, di resort ini aja nih udah cukup. Dan ini udah ada bean bagnya, jadi kamu mau duduk santai, dan kita sih kesini sambil bawa kopi ya, jadi ngopi di sini ini enak banget. Dan ini kita berenang benar-benar sampai sore, sampai full, memaksimalkan waktunya. Ini area bilasnya ini showernya lucu banget deh. Iya. Tuh ada, cobain aja deh mandi situ. Kalau nggak dingin ya, yuk, yuk. Kita masih lama di sini. Mama rajanya batu, ah. Oh itu kali tuh, bilasnya ya? Awas deh. Udah coba pijit mau gak? Di sini. Spa, iya. Mau? Iya. Mau gak cobain? Iya, cobain biar sehat ya. Ya bisa.
Jajan toke lagi. Ih, enak banget di sini. Calm down. Jangan situ. Nggak apa-apa deh, nanti sapu ya. Ayo deh, biar dia langsung YouTubean lagi ya. Bonus deng. Minum obat dulu deng. Nanti tapi setelah sebelum puas bersihin bermain banget ya. air, kondisi malamnya seperti apa? Ini dia kondisi malam, ya gelap ya, namanya juga malam. Kalau terang namanya siang. Dan ini kita lagi menunggu jam makan malam. Jadi untuk makan malam ini kamu bisa request untuk makan di sini. Ini sekitar 75.000 per orang. Bebas makan dan bebas tambah sesuai menu yang disediakan. Kopi Manis, panas aja deh. Teh manis. panas. Pakai gula. Iya, satu ke sini. Teh manisnya mau berapa? Teh manisnya Apa? satu aja sih. Terus 2 kopi paling. Ya boleh. Ya, Kopi pakai gula atau kopi pakai gula dikit. kopi susu atau hanya Kopi hitam aja. Americano? Satu lagi kopi susu deh boleh. Oh, Kopi kopi susu. susu 2 Americano sama 1 teh manis. Dan untuk menu ini kebetulan ada nasi tapi juga ada french fries, lalu ada sayuran dan daging-dagingan, juga ada nugget. Ini buat anak-anak juga cocok. Jadi kalau menurut kita sih menu makan ini tidak terlalu variatif tapi cukup mengenyangkan dan sehat. Yang pasti tidak mubazir ya. Jadi karena ini konsepnya mungkin semuanya harus serba dipikirkan untuk efek lingkungannya, karena jika terlalu banyak makanannya akan terbuang dan sebagainya. Jadi semua menu makanan ini menurut kita sih pas ya. Dan kalaupun masih lapar ya tinggal nambah aja, ini bebas ngambil. Dan ini meja makannya kita pilih yang agak di luar, jadi menikmati udara malam. Lalu ada kalanya juga kita ini pindah di area di depan dapurnya nih, jadi dekat dengan rumah utamanya. Empa juga jangan sakit, empa harus sehat. Semuanya harus sehat. Mas kamu makanya Kamu banyak, aku sedikit. Ih, kamu kalau dicampur ini kan ada di sini nih. Ini gede banget tuh bawangnya. Ini gede banget tuh. Ada dihancurin kamu juga kalau dihancurin. Kamu juga dihancurin. Tuh, itu masih ada. Jadi memang selama stay 4 malam di sini, ini yang kita rasakan sih benar-benar suasananya ini dibikin homey banget ya, membuat tamu-tamu ini merasa seperti di rumah. Dan selamat pagi dari alam kita. Ini kita lagi mantau kondisi pantai dan udara nih, karena cuaca di sini saat kita pergi nih lagi tidak terlalu baik-baik saja. Jadi masih sering hujan dan mendung. Ini waktunya kita sarapan, dan breakfast ini udah termasuk ke dalam paket kita menginap ya. Jadi breakfast untuk 4 orang. Ini makanannya simple tapi enak-enak, sehat. Jadi di malam harinya ngapain aja, karena tujuannya adalah untuk staycation, bermalas-malasan. Jadi kalau malam ini kita benar-benar berkumpul aja, main-main, atau waktunya main gadget masing-masing, lalu bermain-main. Anak-anak sih ya main aja, bercanda. Dan di sini juga memang enak untuk menikmati alamnya ya, mendengarkan ombak, suara-suara hewan gitu. Jadi memang enak sih, nyaman untuk bersantai dan bermalas-malasan. Ini anak-anak nih sibuk aja main-main nih, bercanda. Dan memang untuk duduk-duduk di sini nih enak banget, sambil ngelamun, sambil liatin ombak dan melihat angin. Dan ini juga selama kita menginap di sini, karena cuaca lagi kurang oke, ini kita ada kalanya juga kebagian sakit nih gantian, karena sebagian juga demam. Dan untungnya staff di sini benar-benar gercep, yang kita merasa sangat diperhatikan dan merasa di rumah.
Jadi ada kalanya kita semuanya mengalami demam, dan ini untuk makanan diantar ke dalam bungalaunya. Jadi kita makan di bungalau juga bisa, karena saat itu kondisinya tidak memungkinkan untuk keluar dari bungalau. Jadi terima kasih atas bantuannya, karena kita merasa seperti di rumah nih, merasa diperhatikan banget saat kita sakit. Nggak usah. Wih, dia naik gotot. Kita mau ke beach. Ke beach, ke Anora Beach. Dan saat cuacanya cerah dikit, kita tentunya langsung memanfaatkan untuk jalan-jalan ke beberapa spot yang oke banget. Ini kita nemu pantai yang rekomen banget nih, oke banget. Ini kayaknya kurang dari 5 keluarga lah ini ada di pantai ini. Jadi sebetulnya nggak sengaja ketemu tempat ini, dan ternyata sepi banget. Ini enak banget untuk nyantai, dan hanya makan mie rebus di sini nih udah mewah banget lah rasanya. Terus kita juga ke pantai mangrove, dan ini juga entah kenapa tempatnya sepi banget, padahal ini libur long weekend yang mestinya sih padat banget ya. Dan yang pasti ini wajib kita ambil paket snorkeling dan island hopping, dan pastinya kita bahas di video terpisah. Dan ini dia untuk drone view area alam kita. Dan ini dia foto-foto kita selama menginap di alam kita Karimun Jawa.
Oke kawan, sekian dulu jalan-jalan kita dari Karimun Jawa part kedua. Sampai ketemu lagi untuk video keseruan lainnya di Karimun Jawa part ketiga, dan happy traveling!